Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah. Maka pada kali ini saya bisa menyapa Anda insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam semoga dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya. Saudara-saudaraku yang dirahmatin Allah Subhanahu wa ta'ala, doa dan harapan saya semoga saudara-saudaraku senantiasa dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya yang barokah, manfaat fi dunya ilal akhirah, dimudahkan segala urusannya dan dibahagiakan hidupnya lahir batin fit dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan yang bisa mendatangkan dosa baginya. Tidak ada manusia yang terbebas dari dosa. Namun sebesar apapun kesalahan yang pernah dibuat manusia, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat maha pengampun dan maha penerima taubat dari hambanya yang mau bertaubat kepadanya. Untuk membersihkan dosa-dosa yang diperbuat, ada amalan-amalan penghapus dosa yang insya Allah kalau kita lakukan dengan ikhlas sepenuh hati hanya karena Allah, maka dosa-dosa kita akan terhapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yaitu dengan mengucapkan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dengan kalimat yang ringan ini, insya Allah dosa-dosa kita selama 70 tahun akan terhapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau dalam 1 menit kita bisa mengucapkan 30 kali? Berapa dosa-dosa kita yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun amalan yang kedua yaitu dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim, maka kita akan mendapatkan timbangan amal baik kita diberatkan oleh Allah di akhirat nanti, dan kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua kalimat yang ringan di lidah namun berat timbangannya di akhirat, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Coba bayangkan saja saudara-saudaraku, kita mendapatkan timbangan berat di akhirat dan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cintanya raja, bukan cintanya komandan atau pimpinan, dan bukan cintanya makhluk yang lain, tetapi cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yang menciptakan semuanya yang ada di dunia dan semuanya yang ada di akhirat. Dunia seisinya ini hanyalah milik Allah dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Dan kita dengan mengucapkan kalimat sederhana subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, maka insyaallah kita akan bisa mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita praktekkan saudaraku. Hanya dengan 1 menit saja kita bisa mengucapkan paling tidak 40 kali. Berarti kita mendapatkan berat timbangan 40 beban kebaikan di akhirat nanti, dan mengundang 40 cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dalam 1 menit kita bisa memanen harta karun di surga.
yaitu caranya adalah dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Dalam 1 menit insya Allah kita bisa mengucapkan kalimat mulia ini paling tidak 30 sampai 40 kali. Bisa kita bayangkan saudaraku, berapa banyak harta karun yang dapat kita panen di surga kelak. Kata Nabi SAW pada Abdullah bin Qais, wahai Abdullah bin Qais, katakanlah la haula wala quwata illa billah, karena ia merupakan simpanan pahala berharga di surga. Hadis riwayat Bukhari. Adapun yang keempat saudaraku, dalam 1 menit kita bisa mendapatkan yang lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Dalam 1 menit saja kita bisa mendapatkan apa yang lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, yaitu dengan mengucapkan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam 1 menit kita insya Allah bisa mengucapkan paling tidak 20 sampai 30 kali. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan Allah maha besar, adalah lebih aku cinta daripada segala sesuatu yang terkena sinar matahari. Hadis riwayat Muslim. Amalan yang kelima, yang cukup 1 menit saja kita bisa mengundang rahmatnya Allah ratusan kali. Saudara-saudaraku, tahukah saudaraku, jika dalam 1 menit saja kita bisa mengundang rahmatnya Allah ratusan kali, caranya adalah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan sholawat 1 kali, maka Allah akan memberikan salam kepada kita 10 kali, yang artinya kita ditambahkan rahmatnya, berkah hidup kita, mudah rezeki kita, dan dimudahkan segala urusan kita, insyaallah dengan membaca kalimat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jika dalam 1 menit kita mengucapkan 10 kali misalnya, maka kita akan mendapatkan balasan dari Allah 100 kali, dan begitu pula seterusnya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Adapun yang keenam, dalam 1 menit kita bisa mendapatkan istana atau rumah di surga. Saudaraku, dengan membaca surat Ikhlas 10 kali dalam 1 hari akan membuat seseorang dibangunkan istana di surga. Dari Mu'ad bin Anas Al-Jauhani radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, siapa ia merampungkannya surat Ikhlas sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat Ahmad. Saudara-saudaraku yang beriman yang dirahmatin Allah, betapa berharganya, betapa berartinya waktu 1 menit. Oleh karena itu, jangan pernah kita sia-siakan waktu yang hanya untuk melakukan yang bermanfaat saja. Janganlah sia-siakan waktu kita hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, tapi lakukanlah ucapan-ucapan ringan yang insya Allah mendapatkan ampunan dosa-dosa kita, jika kita mendapatkan harta karun di surga dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan zikir-zikir yang saya sampaikan tadi. Sayang sekali saudaraku, jika kesempatan untuk mendapatkan amalan yang bergunung-gunung harus terlewatkan begitu saja setiap harinya. Ingat, ini adalah kesempatan emas selama kita masih hidup. Marilah kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita di akhirat nanti kita bisa memanennya apa yang kita lakukan di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing dan memudahkan kita untuk bisa mengamalkan ucapan-ucapan, zikir-zikir, kalimat-kalimat yang luar biasa tadi dengan ikhlas dan penuh hati hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah saudara-saudaraku,
amalan-amalan yang memiliki nilai emas bukan hanya di dunia, dan bahkan kita akan memanennya di akhirat kelak. Meskipun ringan kita ucapkan, ringan kita lakukan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat, bukan hanya saya pribadi, tapi juga kepada saudara-saudaraku yang mendengarkan video ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.